Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ke-10 dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Perkenalkan, nama saya Desi Datu Tasik dengan NIM 225790008. Dengan judul materi saya yaitu pengaruh volatilitas nilai tukar terhadap penetapan nilai pabean dalam penentuan dasar pengenaan tarif impor. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam era globalisasi, perdagangan yang semakin berkembang, fluktuasi nilai tukar mata uang merupakan fenomena yang tidak terhindarkan. Volatilitas nilai tukar dapat memberikan dampak signifikan terhadap sektor perdagangan internasional, khususnya dalam penentuan nilai pabean dan dasar pengenaan tarif impor. Nilai tukar yang tidak stabil dapat mempengaruhi harga barang impor, yang pada gilirannya berimplikasi pada perhitungan pajak dan tarif impor yang dikenakan oleh pemerintah. Misalnya, ketika nilai tukar mata uang domestik melemah, harga barang impor menjadi lebih mahal, yang dapat menyebabkan peningkatan nilai pabean. Sebaliknya, jika nilai tukar menguat, harga barang impor menjadi lebih murah yang berdampak pada penurunan nilai pabean. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana volatilitas nilai tukar dapat mempengaruhi kebijakan tarif impor dan penetapan nilai pabean yang berlaku. Menurut data yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik atau BPS, pada periode pada tahun 2019 hingga 2023, nilai tukar rupiah terhadap dolar US mengalami fluktuasi yang signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2022 nilai tukar rupiah mencapai angka 15.000 per USD yang lebih lemah dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada di kisaran 14.000 per USD. Fluktuasi ini mempengaruhi penetapan nilai pabean, di mana terjadi peningkatan tarif impor hingga 5% pada barang-barang tertentu akibat nilai tukar yang melemah. Sebaliknya, pada tahun 2023 dengan penguatan nilai tukar rupiah, tarif impor barang tertentu mengalami penurunan hingga 3%. Data ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara volatilitas nilai tukar dengan perubahan nilai pabean dan tarif impor yang ditetapkan oleh pemerintah. Pentingnya membahas pengaruh volatilitas nilai tukar terhadap penetapan nilai pabean dalam penentuan dasar pengenaan tarif impor terletak pada dampaknya terhadap perekonomian domestik. Sebagai negara bergantung pada perdagangan internasional, stabilitas nilai tukar sangat mempengaruhi daya saing produk domestik dan pendapatan negara dari sektor pajak dan tarif impor. Memahami pengaruh ini dapat membantu pemerintah dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur perdagangan internasional dan menjaga kestabilan ekonomi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu permasalahan. Di sini saya dapat memberikan 3 permasalahan yang kita akan bahas. Permasalahan yang pertama yaitu apa penyebab utama fluktuasi nilai tukar dan bagaimana hal ini berpengaruh pada nilai pabean dan tarif impor. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara pemerintah mengatur penetapan nilai pabean untuk mengatasi dampak volatilitas nilai tukar terhadap tarif impor. Kemudian yang ketiga yaitu sejauh mana volatilitas nilai tukar mempengaruhi daya saing produk domestik dan pendapatan negara dari sektor impor. Kemudian poin selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu teori nilai tukar.
Menurut Mundell pada tahun 1961, nilai tukar dapat mempengaruhi perdagangan internasional yang berdampak pada harga barang impor dan ekspor. Volatilitas nilai tukar cenderung mempengaruhi keputusan pengusaha dalam menentukan harga barang dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu teori tarif impor dan pajak. Menurut Ricardo pada tahun 1817 menjelaskan bahwa tarif impor adalah salah satu cara pemerintah untuk melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri. Dalam konteks ini, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi penetapan tarif impor melalui perubahan harga barang yang diimpor. Kemudian, tinjauan pustaka yang ketiga yaitu penelitian oleh Asikin pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Asikin 2019 menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar memberikan dampak signifikan terhadap penetapan nilai pabean, terutama dalam komoditas yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi mata uang global seperti energi dan bahan baku. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu penyebab utama fluktuasi nilai tukar. Yang pertama yaitu perbedaan suku bunga. Negara dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi biasanya menarik lebih banyak investasi asing, sehingga nilai tukar mata uangnya menguat. Sebaliknya, suku bunga yang rendah cenderung melemahkan mata uang. Kemudian yang kedua yaitu inflasi. Tingkat inflasi yang rendah cenderung memperbaiki nilai tukar mata uang karena daya beli relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain. Sebaliknya, inflasi tinggi menyebabkan nilai tukar melemah. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi ekonomi makro. Faktor seperti pertumbuhan ekonomi, defisit neraca perdagangan, atau tingkat pengangguran mempengaruhi persepsi terhadap stabilitas ekonomi suatu negara yang berdampak pada nilai tukarnya. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan bank sentral, misalnya pengaturan jumlah uang beredar atau suku bunga, serta kebijakan fiskal seperti belanja pemerintah, mempengaruhi kepercayaan terhadap mata uang satu negara. Kemudian yang kelima yaitu sentimen pasar. Keputusan investor yang didorong oleh berita politik, ketegangan geopolitik, atau ekspektasi pertumbuhan ekonomi memicu pergerakan nilai tukar. Nah, selanjutnya yaitu dampak fluktuasi nilai tukar pada nilai pabean dan tarif impor. Dapat dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu nilai pabean. Nilai pabean adalah nilai barang impor yang dihitung dalam mata uang domestik untuk menentukan dasar pengenaan bea masuk. Jika nilai tukar mata uang domestik melemah, nilai pabean dalam mata uang domestik akan meningkat. Sebaliknya, jika mata uang domestik menguat, nilai pabean akan menurun. Fluktuasi nilai pabean dapat mempengaruhi biaya total impor yang harus dibayar oleh importir. Sebagai contoh, depresiasi mata uang membuat barang impor lebih mahal, sehingga beban biaya impor meningkat. Kemudian poin yang kedua yaitu tarif impor. Tarif impor dihitung berdasarkan persentase dari nilai pabean. Dengan demikian, perubahan nilai pabean akibat fluktuasi nilai tukar secara langsung mempengaruhi besarnya tarif yang dikenakan. Depresiasi mata uang, tarif impor dalam mata uang lokal meningkat karena nilai pabean naik. Hal ini meningkatkan harga barang impor dan dapat menyebabkan inflasi. Apresiasi mata uang, tarif impor menjadi lebih rendah karena nilai pabean menurun. Hal ini membuat barang impor lebih terjangkau tetapi dapat menekan daya saing produk lokal. Fluktuasi nilai tukar menciptakan tantangan bagi pelaku usaha dan penerima karena dapat mengganggu stabilitas biaya dan penerimaan dari aktivitas impor. Untuk mengurangi dampak ini, pemerintah biasanya menggunakan kebijakan kurs tetap mingguan, kurs pajak sebagai acuan perhitungan nilai pabean. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu
Cara pemerintah mengatur penetapan nilai pabean untuk mengatasi dampak volatilitas nilai tukar. Yang pertama yaitu kebijakan kurs pajak tetap. Pemerintah menetapkan kurs tetap untuk tujuan perpajakan, termasuk perhitungan biaya masuk agar impor memiliki kepastian meskipun kurs di pasar berfluktuasi. Kemudian yang kedua itu penerapan metode nilai transaksi. Pemerintah menggunakan nilai transaksi nyata berdasarkan kontrak dagang untuk menentukan nilai pabean sehingga lebih objektif. Kemudian yang ketiga yaitu monitoring nilai tukar strategis. Melalui kerjasama dengan bank sentral, pemerintah memantau perubahan nilai tukar secara aktif untuk menyesuaikan kebijakan yang diperlukan. Kemudian yang keempat yaitu fasilitas khusus bagi sektor strategis. Memberikan keringanan atau insentif bea masuk bagi barang impor tertentu yang berpengaruh signifikan terhadap perekonomian seperti bahan baku industri. Kemudian yang terakhir yaitu mekanisme evaluasi berskala. Pemerintah melakukan evaluasi berskala atau kurs yang digunakan untuk nilai pabean, memastikan relevansi kebijakan di tengah volatilitas. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh volatilitas nilai tukar terhadap daya saing produk domestik dan pendapatan negara impor. Nah, pengaruh pada daya saing produk domestik juga dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu perubahan preferensi konsumen. Depresiasi mata uang membuat produk impor lebih mahal sehingga konsumen cenderung memilih produk domestik. Namun jika bahan impor mahal, harga produk domestik juga meningkat. Kemudian poin yang kedua yaitu efisiensi produksi. Volatilitas nilai tukar memaksa produsen lokal mencari alternatif bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan impor yang dapat meningkatkan efisiensi jangka panjang. Kemudian poin yang terakhir yaitu ekspansi pasar ekspor. Mata uang yang lemah dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global karena harga yang lebih kompetitif. Kemudian pengaruhnya pada pendapatan negara impor. Yang pertama yaitu kenaikan penerima bea masuk. Fluktuasi nilai tukar yang melemahkan mata uang lokal meningkatkan nilai pabean barang impor menghasilkan pendapatan bea masuk yang lebih tinggi. Penurunan kemudian yang kedua yaitu penurunan volume impor. Biaya impor yang lebih mahal akibat depresiasi nilai tukar dapat menurunkan volume barang yang diimpor, berdampak negatif pada penerima negara. Kemudian yang terakhir yaitu diversifikasi pendapatan. Volatilitas mendorong pemerintah mencari sumber pendapatan alternatif di sektor lain seperti penguatan industri, domestik atau pajak tambahan di sektor jasa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa volatilitas nilai tukar memberikan pengaruh signifikan terhadap penetapan nilai pabean dalam penentuan dasar pengenaan tarif impor. Fluktuasi nilai tukar, baik itu penguatan atau pelemahan, dapat menyebabkan perubahan dalam harga barang impor yang langsung berdampak pada biaya barang dan tarif impor yang dikenakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memantau nilai tukar secara terus-menerus dan mempertimbangkan dampaknya terhadap perdagangan. Selanjutnya, ada saran yang akan kita ajukan kepada pemerintah. Yang pertama yaitu penguatan stabilitas nilai tukar. Pemerintah dapat memperkuat intervensi pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai tukar melalui cadangan devisa yang cukup. Kemudian saran yang kedua yaitu penyesuaian kurs pajak secara fleksibel. Peninjauan lebih sering terhadap kurs pajak, misalnya 2 kali seminggu agar lebih responsif terhadap perubahan nilai tukar di pasar global. Kemudian saran yang ketiga yaitu diversifikasi metode nilai pabean. Nah, pemerintah perlu mempertimbangkan
penggunaan metode yang tidak hanya berdasarkan nilai transaksi, tetapi juga menggunakan nilai referensi atau perbandingan yang stabil. Nah, itulah pembahasan dari tugas saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.